Salah satu permasalahan agraria di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang melibatkan korporat besar dengan pihak Yayasan Dharma Korps Karmindagri kini kembali disuarakan. Mantan Ketua Yayasan Dharma Korps Karmindagri, Felipus N. Sandi dalam wawancara khususnya menjelaskan cukup panjang lebar mengenai kronologi tentang masalah tersebut. Dikatakannya pada tahun 1968, Yayasan Dharma Korps Karmindagri didirikan oleh Muhammad Jailani yang bertujuan untuk mensejahterakan warga korps karyawan pemerintahan dalam negeri. Yayasan Dharma Korps Karmindagri memiliki dua aset, yaitu yang terletak di sepanjang Tani seluas 8,4 hektar, kemudian juga ada 3,6 hektar. Jadi total sebenarnya di pembelian di sepanjang Tani ini di Waru ini Surabaya seluas 15 hektar yang saya lihat di dalam data pembelian tanah Yayasan Dharma Korps Karmindagri ini. Aset-aset yang dimiliki oleh Yayasan Dharma Korps Karmindagri ini salah satunya juga ada di Siwalangkerto seluas 3,2 hektar. Pendirinya Pak Haji Muhammad Jailani langsung menceritakan kepada saya bahwa yang pertama tidak pernah menjual aset ini kepada siapapun dan tidak pernah melepaskan aset-aset yayasan ini kepada siapapun, baik kepada yayasan sejenis atau siapapun, tidak ada. Kemudian karena saya ingin keyakinan, Pak Jailani membuat surat pernyataan bahwa aset-aset yayasan tersebut tidak pernah dilepaskan atau dijual atau diberikan kepada yayasan-yayasan yang sejenis. Sampai kepada BPN Sidoarjo untuk menanyakan tentang pencabutan itu sampai sekarang tidak pernah ditunjukkan. Pada tahun 2009, lanjut Sandi, adanya surat dari Kepala BPN Jawa Timur atau surat dari Gede Aryuda bahwa benar Yayasan Dharma pernah mengajukan permohonan pendaftaran tanah oleh Yusef Ngatemin, Sekretaris Yayasan Dharma, namun telah dicabut pada tanggal 27 Juli 1990. Akan tetapi, surat Kanwil BPN Jawa Timur tersebut tidak menyertakan bukti pencabutan permohonan haknya. Selanjutnya, pada bulan Agustus 2014, Yayasan Dharma Korps Karmindagri menggugat PT Surabaya Lingkarmas karena terbitnya sertifikat atas nama PT Surabaya Lingkarmas pada tahun 2008. Kemudian, bulan September 2014, Pundi Purnomo selaku karyawan PT Surabaya Lingkarmas melaporkan Felipus N. Sandi, Ketua Yayasan Dharma ke pihak Polda Jawa Timur atas tuduhan penggunaan surat palsu berupa sertifikat tanah seluas 84.350 meter persegi milik Yayasan Dharma Korps Karmindagri. Ada gugatan, awalnya itu ada gugatan dari pihak Surabaya Lingkarmas kepada yayasan yang mengaku bahwa itu adalah pendirinya Pak Muhammad Jailani. Begitu ada relas masuk, gugatan tersebut ternyata salah, sehingga atas beberapa saran dari teman-teman lawyer, saya melakukan gugatan intervensi. Pada saat melakukan gugatan intervensi, saya dilaporkan atas tuduhan saya menggunakan sertifikat palsu. Jadi saya menggunakan sertifikat palsu untuk melakukan gugatan intervensi di Pengadilan Negeri Surabaya. Pada saat itu berjalanlah gugatan perdata. Tiba-tiba saya dilaporkan pidana di Polda Jatim. Berjalanlah, perdatanya berhenti, pidananya yang berjalan.
Dan saya diperiksa, saya saat itu dijadikan tersangka atas dasar menggunakan dokumen palsu. Padahal sertifikat tersebut terbit tahun 2000. Saya 11 tahun kemudian saya baru menjabat sebagai ketua yayasan. Saya tetap bersikuku kalau sertifikat ini palsu. Saya ingin ada pembuktian di Labkrim mana yang asli sebagai bahan pembanding. Padahal, kenyataannya Felipus and Sandi hanya menunjukkan sertifikat tanah seluas 84.350 meter persegi yang diterima dari Muhammad Jalani pada saat pembuktian dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri. Puncaknya, pada Desember 2014, Felipus and Sandi akhirnya ditahan karena dianggap telah melakukan tindak pidana menggunakan sertifikat palsu. Padahal, sertifikat yang dianggap palsu tersebut tidak pernah dinyatakan palsu dan atau diuji di laboratorium forensik, sehingga berdasarkan hal tersebut, Felipus and Sandi diputus melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu berupa sertifikat tanah seluas 84.350 meter persegi milik Yayasan Dharma Corps Karmindagri dan dijatuhi pidana selama 2 tahun penjara. Saya sudah mengajukan saat itu kepada Dir Labfor di Polda Jatim, saat itu dijabat oleh Kombes, masih ingat, Magdalena namanya. Kombes Magdalena, saya datang untuk menyampaikan dan beliau meminta untuk menghadirkan sertifikat milik Surabaya Lingkarmas sebagai bahan pembanding kalau itu dikatakan asli. Tetapi sampai ditetapkannya saya sebagai tersangka, sertifikat asli itu tidak pernah ditunjukkan. Kalau sertifikat yayasan ini dianggap palsu, saya memohon pada majelis hakim untuk menghadirkan sertifikat itu yang asli. Kemudian saya divonis kena 1 tahun 6 bulan. Setelah dirinya selaku ketua Yayasan Dharma Corps Karmindagri dijatuhi pidana dan harus menjalani pidana di rutan LP Medaeng, kata Sandi, akhirnya upaya perjuangan mempertahankan hak tanah milik Yayasan Corps Karmindagri menjadi terhenti atau vakum, sehingga kesempatan tersebut digunakan oleh pihak PT Surabaya Lingkarmas dengan berbagai cara dan dalih cerdiknya menguasai dan menduduki lahan milik Yayasan Dharma Corps Karmindagri dengan memasang tembok beton keliling lahan tersebut. Hingga saat ini, di lokasi tersebut tetap terlihat adanya tembok beton yang mengelilingi lahan yang seolah-olah sebagai pemilik yang menguasai lahan itu. Sejalan dengan kiprah Satuan Tugas atau Satgas Pemberantasan Mafia Tanah akhir-akhir ini, timbullah kembali kekuatan batin Felipus and Sandi untuk berjuang menuntut keadilan atas sikap sombong PT Surabaya Lingkarmas yang tidak mau mendengarkan jeritan Yayasan Dharma Corps Karmindagri. Ada penetapan atau putusan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo, PT Surabaya Lingkarmas mendapatkan konsinyasi untuk pembebasan jalan tol. Permohonan atau gugatannya ditolak karena di dalam pertimbangan hakim, di dalam putusan tersebut PT Surabaya Lingkarmas tidak bisa membuktikan sertifikat aslinya. Dan ini saya dapatkan setelah saya selesai ada proses pidana. Padahal ini putusannya tahun 2007. Putusan 2007 dan saya prosesnya itu 2014. 7 tahun, pada 2007 itu sudah diputuskan bahwa Surabaya Lingkarmas itu tidak bisa mengambil, ditolak. Berarti kan sertifikat memang tidak ada, dia ditolak. Sedangkan yayasan menerima, mendapatkan konsinyasi dan sudah diterima dana daripada pembebasan tanah untuk jalan tol tersebut. Pada
Pada tahun 2011, PT Surabaya Lingkar Mas melakukan gugatan terhadap pemerintah Indonesia, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Kota, Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Surabaya Mojokerto melalui putusan nomor 55 PDTG 2011 PNSDA dengan putusan gugatan ditolak karena PT Surabaya Lingkar Mas tidak dapat membuktikan sertifikat asli sehingga tidak dapat mengambil uang konsinyasi tol Surabaya Mojokerto. Uang konsinyasi pembebasan lahan tol tersebut, ungkap Sandi, sampai saat ini masih di Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang membuktikan bahwa klaim PT Surabaya Lingkar Mas sebagai pemilik lahan tidak diakui oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo. Namun, pada tahun 2000, ada kejanggalan dengan terbitnya sertifikat HGB yang sama dengan milik Yayasan Dharma Corps Karmindagri, di mana PT Surabaya Lingkar Mas hanya menunjukkan kopian SHGB nomor 326 luas 84.340 meter persegi atas nama PT Surabaya Lingkar Mas, di mana buku sertifikat tersebut ada tanda numerator, sedangkan milik Yayasan Dharma tidak ada tanda numerator. Dalam hal ini, PT Surabaya Lingkar Mas tidak pernah menunjukkan sertifikat aslinya. Saya merasa memang saat itu dikriminalisasi memang saya untuk supaya saya tidak bersuara. Karena di antara para pengurus yang lain dulu itu, ya bukan karena apa, yang berani untuk menggugat baru saya sebagai ketua yayasan yang ditunjuk ini. Ada orang mengaku katanya utusan dari Komjen dari Mabes Polri. Itu saya waktu itu ditekan di situ. Terus terang saya tahu. Dan saat itu saya katakan, saya tidak akan takut. Saya sampaikan pada beliaunya bahwa kalau saya ditekan, itu makin muncul saya gitu. Saat di penyidikan, dia datang untuk, saya masih ingat wajahnya. Kalau saat ini bisa bertemu, saya tidak akan takut. Nah, kemarin itu saya berpikir ini memang ada banyak intervensi. Dengarnya itu dari beberapa jenderal-jenderal yang ada. Saya tidak bisa menuduh siapa orangnya, tapi jelas bahwa kalaupun tahu ini, saya tidak akan mundur. Sejengkal pun sekarang tidak akan mundur. Karena apa? Mereka telah menzolimi dari pihak yayasan. Saat itu saya diminta untuk mengakui atas sertifikat tersebut bahwa sertifikat tersebut adalah palsu. Saya katakan saya bukan lembaga yang menunjuk bahwa mendeklir bahwa sertifikat tersebut palsu. Itu adalah Labkrim. Silakan dicek, saya gitu kan. Oke, kalau seperti itu, sekarang begini, ini ada cek 10 miliar. Boleh itu, hak saya katakan, 10 miliar. Dan itu sudah menjadi buah bibir di Jawa Timur kalau dikatakan pernah ketua yayasan menerima uang 10 miliar, katanya begitu. Ini saya buktikan sekarang siapa yang mana bukti anunya. Saya tolak itu. Sebab itu jalanlah terus proses pidananya ini. Bahkan sampai menawarkan juga untuk menyampaikan kepada istri saya saat saya ada di Polda. Dikatakan Sandi, pihak Yayasan Dharma Corps Karmindagri pernah mendapat uang ganti rugi pelepasan lahan untuk jalan tol Surabaya Malang yang sebelumnya dana tersebut dikonsinyasi di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Dengan pembayaran tersebut membuktikan bahwa pengadilan membenarkan Yayasan Dharma Corps Karmindagri adalah sebagai pemilik lahan yang sah. Dan itu sudah terbukti pada saat persidangan untuk menerima konsinyasi 1,2 miliar dari pembebasan tol. Pak Lurah ini kita bawa sebagai saksi. Dia memberikan kesaksiannya di dalam pengadilan. Dia membuat pernyataan bahwa betul apa yang dia buat riwayat tanah dan itu semua adalah benar, itu dia yang buat dan benar
bahwa lahan ini miliknya Yayasan Dharma Kopkar Mendagri. Akhirnya keluarlah dana 1,2 miliar milik yayasan, kita sudah terima, dan ada bukti-bukti penerimaan daripada konsinyasi tersebut. Saya yakin untuk masa-masa sekarang keterbukaan daripada polisi dan akuntabel ya, bahasanya presisi, Pak Kapolri mengatakan bahwa ada kebenaran lah, saya yakin. Apalagi dengan adanya Pak Hadi Cahyanto sebagai Kepala BPN ini tegas akan memberantas siapapun mafia tanah di belakangnya, dia tidak pedulikan. Perjuangan yang ingin menuntut hak Yayasan Dharma Kopskar Mendagri dan kaum duafa yang dibina oleh pesantren pengurus Yayasan Kopskar Mendagri dibuka kembali oleh Felipus N. Sandi yang merasa terzolimi dan merasakan jeruji besi rutan LP Medaeng selama kurang lebih 1 tahun karena diduga telah dikriminalisasi oleh oknum-oknum yang diduga dibiayai mafia tanah. Sandi berharap agar kasus tersebut dibuka dan diusut kembali untuk mengetahui siapa sebenarnya pemilik lahan itu dan memproses pihak-pihak yang dulu pernah menzaliminya. Dari DKI Jakarta, Bang Ari Romantis, Indonesia News TV Channel melaporkan.